Selamat datang kembali di channel Scene kali ini menceritakan mimpi di antara rintangan part 3. Part 3, kecerobohan awal pertemuan. Siang itu, kafe tempat Laras bekerja sedang ramai-ramainya. Pelanggan memenuhi setiap sudut meja, dan Laras sibuk bolak-balik dari dapur ke meja pelanggan, membawa pesanan. Di tengah keramaian, dengan tangan yang sibuk menggenggam nampan penuh minuman, Laras melangkah terburu-buru tanpa menyadari seorang pria muda berdiri di jalannya. Brak! Laras terkejut saat salah satu gelas kopi di nampannya terjatuh dan tumpah mengenai jas mahal seorang pria. Astaga! Seru pria itu dengan nada tinggi. Ia memandang jasnya yang kini basah oleh kopi. Kamu tidak lihat jalan? Laras tergagap, wajahnya memerah karena malu. Maaf, Pak, saya benar-benar tidak sengaja, katanya buru-buru sambil mengambil serbet dari kantung apronnya. Pria itu mendesah panjang, terlihat kesal, tetapi ia menahan diri untuk tidak berteriak lebih keras. Ia melambaikan tangan, menghentikan usaha Laras untuk mengelap jasnya. Lupakan, tapi hati-hati lain kali. Laras mengangguk berkali-kali, merasa bersalah. Sekali lagi maaf, Pak, kalau ada yang bisa saya lakukan untuk mengganti, tolong beritahu. Pria itu memutar matanya, lalu berkata, tidak perlu, tapi ingat, pelanggan selalu lebih penting dari kecepatan. Dengan itu, ia berbalik dan meninggalkan kafe. Keesokan harinya, suasana di kafe lebih tenang. Laras sedang membersihkan meja di dekat pintu ketika seseorang masuk. Ia menoleh dan mengenali pria yang kemarin ia tumpahi kopi. Laras merasa gugup, takut pria itu akan marah lagi. Namun, alih-alih terlihat kesal, pria itu mendekat dengan senyuman. Hei, pelayan ceroboh, sapa pria itu dengan nada bercanda. Laras sedikit bingung, tetapi ia mencoba tersenyum. Selamat datang kembali. Pak, saya benar-benar minta maaf tentang kemarin. Pria itu melambaikan tangan, seolah menganggap insiden itu sudah lama berlalu. Sudahlah, aku sudah melupakan itu. Oh, aku Dimas. By the way, apa kamu bisa rekomendasikan sesuatu yang enak di sini? Laras merasa lebih santai melihat pria itu ramah. Ia menjawab dengan nada riang, saya Laras. Kalau suka yang manis, coba es kopi susu spesial kami. Banyak pelanggan yang bilang itu favorit. Dimas tersenyum, lalu mengangguk. Baik, aku akan coba, tapi jangan tumpahkan lagi. Ya, Laras tertawa kecil, merasa sedikit malu. Saya janji, kali ini tidak akan ada insiden. Setelah Dimas duduk, mereka sempat mengobrol singkat ketika Laras mengantarkan pesanannya. Kamu sudah lama bekerja di sini? Tanya Dimas, menatap Laras yang terlihat sibuk. Baru beberapa minggu. Pak, maksud saya, Mas Dimas, jawab Laras. Saya baru pindah ke kota ini. Jeti masih mencari-cari tempat yang cocok. Pindah dari mana? Dimas tampak tertarik. Dari desa kecil di Jawa Tengah, jawab Laras dengan senyum tipis. Saya ingin mencoba peruntungan di sini, meskipun ternyata tidak mudah. Dimas mengangguk pelan, terlihat berpikir, kota besar memang tidak pernah mudah. Tapi, aku suka caramu berbicara. Kamu terlihat punya tekad besar. Laras hanya tersenyum malu. Ia tidak menyangka ada orang asing yang memperhatikan hal seperti itu. Hari-hari berikutnya, Dimas semakin sering datang ke kafe. Laras mulai merasa akrab dengan pria itu, yang ternyata seorang pengusaha muda. Percakapan mereka pun mulai lebih santai dan sering dipenuhi dengan candaan. Laras, ujar Dimas suatu hari saat kafe sedang sepi, kamu kelihatannya pintar. Apa kamu pernah berpikir untuk mencoba pekerjaan lain? Laras mengangkat alis, bingung dengan pertanyaan itu. Saya ingin, Mas, tapi ijazah saya hanya SMA, dan saya belum punya banyak pengalaman. Jadi untuk sekarang, saya fokus bekerja di sini. Dimas menatapnya serius. Kalau aku tawarkan bantuan, kamu mau belajar? Aku bisa ajari kamu cara berkomunikasi lebih baik atau bahkan memberikan referensi pekerjaan. Laras terdiam, hatinya berdebar. Mas, kenapa mau bantu saya? Dimas tersenyum, menatapnya dengan mata penuh keyakinan. Karena aku percaya orang seperti kamu, yang berani meninggalkan kenyamanan demi memperbaiki hidup, pantas mendapatkan kesempatan. Laras tersenyum lebar. Terima kasih, Mas. Kalau itu bisa membantu saya, tentu saja saya mau belajar. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat. Mereka pun akhirnya sering bertemu baik di kafe ataupun di luar, di tempat-tempat umum di kota itu. Dimas mengajari Laras banyak hal,
Mulai dari cara berbicara dengan percaya diri hingga memberikan panduan bagaimana mencari pekerjaan yang lebih baik. Tanpa disadari, kehadiran Dimas menjadi cahaya kecil dalam perjuangan berat Laras di kota besar. Bu Rati mengusap punggung Laras perlahan. Laras, dengarkan ibu, uang bisa dicari lagi. Ponsel bisa dibeli lagi. Kamu masih punya tempat ini, masih punya kesehatan. Kita bisa cari cara untuk bangkit lagi. Laras mengangguk perlahan. Meskipun hatinya masih terasa berat, tapi, Bu, saya tidak tahu harus mulai dari mana lagi.